Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama masuk di dalam ibadah syukur 48 tahun GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Dalam ibadah syukur kita saat ini, kita mengambil tema yaitu 48 tahun penyertaan Tuhan tak henti. Kita tahu bersama bahwa kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentulah sesuatu yang sangat membatasi kita semua dalam beraktivitas. Tetapi kita di sini masih dimampukan untuk dapat beribadah dan kita dapat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang ada. Walaupun itu dapat kita rasakan dalam situasi dan kondisi yang terbatas saat ini. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bersama-sama mengikuti ibadah pengucapan syukur ini dengan tetap percaya akan penyertaan Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kita. Ditambah lagi pada bulan-bulan ini adalah bulan Pelkes, mari kita semua merayakannya dengan penuh sukacita. Dan tentunya kita rayakan itu dengan satu iman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian dari kami, selaku pengurus harian Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Delapan tahun berkarya di bumi Sidoarjo. 48 tahun menghadirkan kasih karunia Allah bagi sesama. 48 tahun tempat kami membangun iman, berbagi kasih, mewujudkan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku semua, kita naikkan syukur dan puji-pujian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari bersukacita merayakan kasih Yesus dalam kebersamaan sebagai gereja milik Tuhan, memperingati ulang tahun GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo
di bulan Pelgas GPIB ini. 48 tahun sudah Tuhan perkenankan kita untuk datang beribadah dan bersekutu di kediamannya yang kudus. 48 tahun penyertaan Tuhan tak henti bagi gerejanya. Saudaraku, dalam pimpinan Tuhan Yesus, Kepala Gereja, marilah kita maju dan melangkah dalam gerak layanan yang dituntun oleh Roh Kudus yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Dengan tetap berdiri, marilah kita nyatakan sukacita dalam pujian bersama Kitab Bakti 18 bait pertama dan 4. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun atas kita semua yang berkumpul dalam namanya. Sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan membaca Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 6 dan juga ayat yang ke-10. Mazmur 145 ayat 1 sampai 6 dilanjut ayat yang ke-10 secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu, ya Agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan ku nyanyikan.
Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Segala yang kau jadikan jadikan itu ini akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi kasihi akan memuji Engkau. Engkau. Kami persilahkan duduk. Jemaat, saatnya pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Malam ini kami akan membaca firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya hadir bagi kami di saat kami mendengarkan dan di saat kami menghayati kembali dalam ungkapan syukur bagi GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo yang hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-48. Kiranya dengan pembacaan dan pemberitaan firman kami semakin disegarkan ulang untuk menghayati peran dan panggilan kami dalam kehadiran kami sebagai jemaat Tuhan. Kuasa Roh Kudus hadir dan firman-Mu diberitakan, mendapat tempat dan menyegarkan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan diajak berdiri untuk kita membaca pembacaan Alkitab yang terambil dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13 yang berkata demikian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk.
Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, 24 tahun yang lalu ketika pengutusan ke jemaat Bethesda menjadi perubahan besar bagi saya untuk melayani. Mengapa? Awalnya dari komunitas atau persekutuan yang kecil, kemudian menjalani pelayanan yang besar, maka ada tanggung jawab yang lebih diperluas. Berjalannya waktu, kemudian terus bertambah dengan adanya pembangunan perumahan di sekitar Kabupaten Sidoarjo. Setiap minggu ada saja keluarga yang datang membawa atestasi dan beribadah di jemaat Bethesda Sidoarjo. Mereka bergabung dalam persekutuan sebagai orang percaya di jemaat Bethesda Sidoarjo. Orang percaya inilah telah memberi kontribusi iman sampai nama Bethesda tidak sekedar nama jemaat, tetapi memberi kesaksian bahwa iman berbuah pada pelayanan kesehatan. Tuhan mempercayakan profesi dokter dan medis lainnya, membuat jemaat Bethesda dapat dikatakan telah siap secara baik. Saya dapat menyatakan demikian karena orang-orang percaya sedang melaksanakan pengutusan dari rumah menuju ke sektor dan masuk untuk beribadah. Inilah bentuk ketaatan sebagai pengikut Yesus Kristus, menunjukkan gaya hidup orang yang telah diselamatkan. Dari bacaan ini, jemaat yang diberkati Tuhan, dikatakan Yesus berjalan dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus pun berkarya dan Markus memaknai kehadiran Yesus sebagai Mesias yang diberikan Tuhan Allah bagi dunia. Yesus pun mengutus para murid untuk melanjutkan karyanya agar dunia boleh memelihara nilai-nilai kerajaan Allah dan menjadi baik. Melalui ketaatan para murid saat itu, Yesus menyampaikan agar mereka tidak terbeban dengan pangan, papan, maupun sandal yang sering menjadi ukuran untuk berkarya. Lihat gaya hidup kita semua mengukur kenyamanan atas kebutuhan, maka tidak jarang ada persaingan, ada pamer, bahkan merasa terhormat jika ada merek terkenal melekat di tubuh kita. Apalagi saat ini dunia kita adalah digital. Mulai dari anak-anak sampai lanjut usia harus akrab dengan belajar, bekerja, bisa juga bergaya di ruang virtual. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang semakin individual dan merasa dekat tanpa perlu berjumpa. Ruang media sosial menjadi sasaran empuk buat siapa saja menyampaikan pikiran, baik secara positif juga negatif. Ada bahasa Alkitab, ada ungkapan semangat atau ancaman dan tuntutan lainnya. Tuhan Yesus ingatkan bahwa perjalanan kita di dunia tidak semata-mata karena roti
karena kasut atau ikat pinggang dan uang, tetapi baginya perlu mawas diri, lalu menetap dengan baik sampai waktu bisa pergi lagi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita hidup dalam persekutuan bisa setia di tengah-tengah jemaat, supaya pelayanan menjadi gaya hidup benar atau lifestyle yang tepat, dan orang bisa percaya bahwa karya dan pengajaran Tuhan Yesus tercermin melalui pola dan sikap hidup kita. Satu penanda lagi yang ia sampaikan, bahwa proses karya itu tidaklah mulus, sebab masih ada orang dalam lingkup terdekat belum dapat menerima atau belum percaya secara penuh. Ada saja kekuatan jahat yang dapat mengubah cara hidup orang percaya. Ayat 11 memberi penegasan bahwa perbedaan bisa saja terjadi, utamanya dalam memelihara persekutuan. Kita tidak hanya mengibaskan debu dan meninggalkan, namun kita mau memaknai bahwa ungkapan ini memberi arti besar bagi saudara dan saya, supaya lebih baik menjaga daripada membuat pertikaian, perdebatan, perpecahan, dan kehancuran dalam kehidupan berjemaat. Ingat, ini pun bisa terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga Kristen yang harmoni tidak luput dari terjangan masalah, dan ada riak-riak kepentingan mengisi kebutuhan hidup. Lalu suami sudah tidak melihat istri sebagai yang menerima berkat Tuhan, atau sebaliknya. Juga anak-anak dengan pola hidup sendiri yang katanya membutuhkan perhatian menjadi ajang pelampiasan, sehingga ada kekerasan verbal dan kekerasan fisik telah mengubah bahasa pelayanan dari orang-orang percaya. Maka perlu memantapkan percaya kepada Yesus Kristus, sebab dirimu, keluargamu, dan persekutuan adalah dari karya penyelamatan Tuhan Allah. Berada dalam tahun pelayanan ke-48 dapat dimaknai sebagai bentuk memelihara persekutuan, menjaga perbedaan dalam harmoni pujian kasih Tuhan, dan menjadi utusan Tuhan yang menyehatkan di tengah pandemi COVID-19. Bentuk pemeliharaan kasih setia Tuhan adalah protokol kesehatan. Memang dia adalah salah satu karya penyelamatan di sekitar kita dengan orang lain. Maka teruslah bermasker, bersih dengan mencuci tangan, serta jaga jarak yang baik, dan itu menjadi gaya hidup orang-orang percaya saat ini. Bethesda Sidoarjo adalah tempat penyembuhan. Orang menyatakan percaya, lalu setiap pribadi yang beribadah kembali ke rumah dan memiliki
gaya hidup yang sudah dipulihkan atau sudah mengalami keselamatan dan menjadi duta Tuhan supaya kemuliaan Allah terus ada dalam dunia ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bethesda adalah tempat penyembuhan secara holistik. Terjadi pemulihan bagi mereka yang percaya. Lalu setiap pribadi yang beribadah kembali ke rumah dan aktivitas lainnya memiliki gaya hidup yang dipulihkan atau yang sudah diselamatkan dengan menjadi duta Kristus supaya kemuliaan Tuhan terus terjadi di dalam dunia. Amin. Dengan sukacita, saya Pendeta Eli Pitoy de Bel bersama keluarga menyampaikan selamat melanjutkan siara pelayanan Yesus Kristus dan jadilah saksi supaya dunia percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saatnya kita satu dalam doa syafaat dan kita berdoa. Bapa Sang Pemilik kehidupan, Bapa Tuhan bagi kehidupan kami, dan Bapa sebagai pemelihara dan penjaga di saat kami menjalani segala aktivitas kami. Dan Bapa yang dengan penuh kasih dan anugerah yang selalu setia dengan janji, dan di dalamnya ya Tuhan kami tetap hidup dalam keyakinan untuk selalu berpengharapan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, sehingga hidup dan kehidupan kami bersama, baik kami sebagai bahagian warga masyarakat, kami tetap berpengharapan dan bersyukur dengan kasih anugerah, dengan berkat kemurahan-Mu di saat kami menunjukkan dan kami berperan sebagai pribadi, keluarga,
di tengah-tengah hidup dengan orang-orang lain. Khususnya juga kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Tuhan berkenan pakai pemerintah kami dengan segala jajarannya. Tuhan juga pakai seluruh aparatur negara yang lainnya, termasuk juga kami berdoa buat lembaga legislatif, demikian juga yudikatif, demi untuk menjaga hidup stabilitas, baik sosial, baik budaya, baik ekonomi, maupun juga politik, dan teristimewa di dalam ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Sehingga segala kebijakan lembaga negara dan pemerintah kami di masa pandemi ini senantiasa memulihkan bagi kehidupan kami bersama dari wabah virus corona, sehingga pemulihan ini selalu berlanjut dengan segala tindakan baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun di setiap yang ada di 34 provinsi di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tetap punya pengharapan dan semangat untuk hidup dengan protokol kesehatan. Sehingga inilah satu cara dalam memutus penyebaran COVID-19 ini, sehingga terjadilah pemulihan kesehatan ini, maka terjadi pula pemulihan ekonomi. Tuhan juga berkenan menyertai bagi mereka yang saat ini terdampak karena pandemi COVID-19, baik pekerja, demikian juga kehidupan rumah tangga, demikian juga usaha, sehingga geliat ekonomi belum menunjukkan, tetapi kami yakin dalam pertolongan kuasa Tuhan dengan pemulihan kesehatan yang sudah dilakukan dalam rangka untuk memutus penyebaran virus corona ini boleh dapat teratasi. Kami juga berdoa bagi anak bangsa yang mengalami bencana dampak yang masih tersisa di beberapa wilayah, baik di NTT dengan beberapa bulan yang lalu, di NTB, di Jawa Timur, dan banjir yang masih ada melanda di bagian wilayah Indonesia. Tuhan tolong Engkau pakai seluruh aparatur negara, pemerintah daerah dalam mengatasinya, termasuk juga sumbangsi dan peran bagi GPIB di masa pandemi COVID-19 dengan GPIB yang bergerak, GPIB dengan satgasnya, sehingga kehadirannya membantu dan memberi satu kekuatan dalam memotivasi dan memberi semangat bukan hanya bagi warga GPIB saja, tetapi bagi masyarakat di mana GPIB hadir sebagai persekutuan, sehingga pelayanan dan kesaksiannya boleh dapat terjadi. Demikian juga ya Tuhan, saat ini secara sinodal GPIB sedang melaksanakan bulan Pelkes GPIB. Tuhan, kiranya dengan bulan Pelkes ini GPIB dapat hadir dengan semangat yang memberikan satu pengertian dan tuntunan dengan model hidup baru di masa pandemi ini untuk tetap mau dan dapat berkarya dengan peran, dengan fungsinya, sehingga kehadiran GPIB di mana saja yang sedang melaksanakan aksi, baik aksi bantuan sosial, aksi dengan kesehatan, Tuhan juga memberikan tuntunan maupun juga aksi-aksi yang mengangkat kehidupan ekonomi, yang mengangkat kehidupan yang selalu hidup dalam semangat untuk menuju kepada keadaan yang baik lewat pelayanan kesehatan di mana saja yang sedang berlangsung. Tuhan juga menyertai baik secara sinodal
maupun juga yang dilaksanakan oleh BP Mupel maupun juga oleh jemaat-jemaat GPIB di mana saja. Dan khususnya pada saat hari ini, GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo merayakan dan bersyukur dengan 48 tahun kehadiran GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini di tengah-tengah masyarakat Sidoarjo. Kiranya dengan 48 tahun ini adalah suasana yang sudah dapat dibangun, suasana yang dapat sudah diberikan, kiranya berdampak bagi kehidupan masyarakat di mana setiap warga jemaat GPIB berada. Kiranya persekutuan yang melayani ini bukan hanya di internal, di jemaat, tetapi juga dapat menyentuh kehidupan di tengah-tengah masyarakat, agar sentuhan-sentuhan itu senantiasa menjadi perekat, menjadi suasana berbagi, suasana menyatu, suasana saling menghargai, suasana dalam menghargai hidup kasih persaudaraan dalam kebersamaan. Dengan satu harapan juga ya Tuhan, kiranya ini semua menjadi pelayanan dan kesaksian di usia 48 tahun GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan juga memberkati bagi seluruh alat kerja layan yang ada di jemaat ini. Kami berdoa buat para presbiter, pendeta, penatua, diaken yang ada. Demikian juga seluruh unit misioner, baik itu komisi, baik itu pelkat, baik itu panitia, baik itu BPPJ, termasuk juga pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan, inilah yang kami miliki. Inilah alat kerja yang Tuhan persiapkan. Kiranya bersama-sama dengan seluruh warga jemaat di ke-14 sektor, Tuhan, kehadiran kami menjadi berkat, membawa berkat, dan memberi satu kesatuan dalam memandang dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah ini lewat pelayanan bakti, pelayanan persekutuan, pelayanan dalam menghadirkan suasana damai sejahtera itu. Terima kasih ya Tuhan, dengan segala yang Tuhan sudah beri bagi warga jemaat, bagi jemaat Bethesda Sidoarjo ini, sehingga kehadirannya menjadi kesaksian yang hanya dengan satu tujuan, untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat kehadiran kami semua. Inilah rasa syukur dan hormat kami yang kami sampaikan pada malam hari ini sebagai satu ungkapan syukur dan terima kasih yang kami layankan, yang kami kumandangkan di dalam Kristus Yesus, dan yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur karena penyertaan Allah dalam langkah kehidupan kita. Marilah kita bersyukur karena kita dituntun untuk memahami kasih-Nya, juga penyertaan Tuhan bagi gerejanya sepanjang 48 tahun. Ingatlah pesan Alkitab sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita menyanyikan nyanyian persembahan Gita Bakti 87 bait yang pertama, kita akan memberikan persembahan kita. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari kita berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur kami ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Terentang panjang jalan yang harus kita lalui, terbentang jauh tujuan yang harus kita capai. Cita-cita yang luhur senantiasa kita geluti. 48 tahun penyertaan Tuhan tak henti bagi gerejanya. GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Saudaraku, setialah dalam segala hal, dan biarlah damai, sejahtera, dan sukacita memenuhi kehidupanmu dan mewarnai persekutuan ini dalam bimbingan Roh Kudus. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selamanya.